hadirin yang dan tentu keberkahan inilah yang diharapkan oleh banyak pihak bisa dioptimalkan sehingga menambah keberkahan bagi pribadi, menambah keberkahan bagi keluarga, dan menambah keberkahan bagi lingkungan bahkan bagi seluruh umat Islam. Secara sederhana mungkin apa yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, bagaimana kebaikan itu terus berkembang biak. Kalau dalam prinsip ekonomi memiliki multiplier yang luar biasa, sehingga satu nilai yang dikeluarkan, katakanlah 1000 uang yang dikeluarkan, bisa berdampak berlipat ke banyak pihak, dan itulah yang disebut dengan berkah. Makanya dalam setiap doa di acara-acara kenegaraan selalu berharap bahwa sebuah negara itu tata tentang ketarahajat atau lemah dinamis segala macam tersedia dan tidak ada kelaparan di dalamnya, tidak ada kesulitan di dalamnya karena penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah kalau kita melihat, saya kadang-kadang mengamati waktu saya masih kuliah dulu. Pertama saya ke Bandung, kemudian sering juga ke Jogja, juga saya juga hampir setiap tahun diundang untuk mengisi UGM. Satu hal yang kita patut syukuri bahwa keberagamaan, terutama di kalangan Muslim, luar biasa berkembang. Saat itu di kampus-kampus ke masjid itu masih sangat terbatas. Bahkan kalau di UGM saat itu tidak ada masjid, adanya gelanggang mahasiswa. Karena saking religiusnya sudah ada 2 masjid. Ketika saya masih kecil, masih belajar tentang alif batasan, sangat sulit menemukan perempuan-perempuan berjilbab. Tapi sekarang hampir sebagian besar muslimah itu berjilbab. Satu hal yang menjadi perhatian, kenapa di saat keberagamaan demikian memuncak, pengajian demikian semangat, bahkan dulu zaman saya mungkin hanya di pesantren saja orang menghafal. Sekarang dokter segala macam karena sangat mudah juga menghafal, tinggal kita nyalakan MP3 kemudian dengarkan, lama-lama sudah ingat, ya. Namun tadi yang terjadi tidak serta-merta menambah keberkahan. Bahkan kalau kita saksikan apa yang terjadi mungkin lebih banyak ketidakberkahan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita, tidak terjadi pada keluarga kita, dan mudah-mudahan juga di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu hadirin menyimak pemberitaan yang ada di media, baik mau media massa maupun media sosial, bagaimana kekayaan Indonesia yang luar biasa ternyata tidak bisa dinikmati memberi berkah bagi kebanyakan rakyat. Ini menunjukkan bahwa tadi nilai keberkahan, ziyadatul khair, menambahnya kekayaan, meningkatnya pendapatan per kapita, ternyata hanya sebagian saja yang menikmati. Dan disinilah mungkin kita harus banyak introspeksi, bagaimana mempraktikkan keberagamaan yang tidak hanya soleh secara pribadi, soleh secara ritual, tapi juga secara sosial. Contoh-contoh sederhana dalam kehidupan banyak yang sering tidak diulas adalah bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bermasyarakat. Itu sudah iya. Juga hal-hal lain, apalagi kalau sudah menyangkut masalah-masalah yang dimakan. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa kullu nabatin min haramin fannaru awiyah. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang tidak halal, maka nerakalah yang pantas melahap. Sering kita ragu juga, termasuk saya, apakah
yang anak istri saya makan betul-betul halal atau tidak. Ini bagian yang paling penting agar kita menambah keberkahan dalam hidup kita. Hal yang mungkin juga sangat sederhana yang saya saksikan dalam keseharian. Selama saya tinggal di Belanda 5 tahun, ketika saya ketemu ada namanya potluck itu makan-makan bareng, pesta atau apa, itu sangat ketat disebutkan kamu mau datang atau enggak, berapa yang akan datang. Kenapa? Karena jangan ada satu jenis makanan pun terbuang sia-sia. Ini hal yang sangat penting. Karena apa? Karena ternyata di dunia ini lebih 200 juta kelaparan. Kita tidak perlu pergi ke Afrika untuk melihat bagaimana orang-orang susah di sekitar kita. Dalam perjalanan pulang, saya kadang-kadang turun MRT kemudian jalan kaki dari Lebak Bulus ke Sawangan. Itu lebih dari 10 saya menemukan orang-orang yang tanda petik ya, stunting, orang-orang yang kekurangan gizi yang menurut saya akan sulit diperbaiki, baik gizinya maupun pendidikan. Dan kondisi ini mungkin kalau kita coba jalan lagi ke daerah Parung akan lebih banyak lagi. Hal-hal semacam inilah mengetuk hati kita, bagaimana keberagamaan kita berdampak pada lingkungan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha qawlan karima. Kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan saat ini kita dalam posisi sehat, dalam posisi pernah menikmati pendidikan yang baik, pernah mendapatkan gizi yang lumayan, maka hendaklah kita khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah kalian khawatir meninggalkan keturunan anak cucu kita yang lemah. Tentu tidak hanya lemah dalam arti pendidikannya, lemah dalam arti ekonominya, lemah dalam arti makanannya, tapi juga lemah dalam keberagamaan yang sebenarnya, lemah dalam karakternya, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Barangkali inilah kenapa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita terus didorong untuk menimba ilmu, mencari pengetahuan dan menimba ilmu. Lebih besar pahalanya dengan berzikir sehari semalam. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa, bisa mengubah banyak orang, bisa mengubah lingkungan, dan bisa mengubah suatu bangsa. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah bulan Ramadan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.